Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham bank yang menarik dan dia bukan saham bank yang sangat besar. Jadi ada potensi pertumbuhan yang menarik di saham-saham ini. Dan inilah yang akan kita bahas. Kita mau bahas 5 saham bagus yang menarik khususnya di perbankan, yang mana harga sahamnya ini tuh terjangkau banget dan nilai aset dari bank ini itu sekitar 100 triliun atau lebih kecil. Jadi dia belum tergolong bank raksasa sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan pada Sabtu 31 Juli 2021. Untuk pendaftaran bisa langsung ke website Kanala ID atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Yuk langsung aja ikut webinarnya dan sampai jumpa. Mengapa mengoleksi saham bank? Ini sudah cukup sering kita bahas di channel Kanala ID. Karena salah satu daya tarik dari saham-saham bank itu adalah bank di Indonesia punya kinerja yang relatif cukup bagus. Misalkan seperti ini data kinerja Bank Mandiri, mereka punya net profit margin yang lumayan dan industri perbankan juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Ketika ekonomi suatu negara misalkan tumbuh dengan bagus, pasti industri perbankannya juga akan maju dan menjadi sangat menarik. Ditambah lagi kehidupan kita sekarang semuanya serba transaksi digital dan semua orang butuh untuk akses ke perbankan. Jadi ini daya tarik dari saham bank tentunya. Nah, kalau teman-teman butuh referensi saham-saham bank yang keren dan menarik, bisa tonton 2 video ini, linknya ada di deskripsi. Dan langsung saja inilah 5 saham bank kecil yang menurut Kanala bagus dan menarik untuk dikoleksi. Yang pertama tentu saja ada saham BJTM, saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini masuk dalam portofolio Kanala dan sudah cukup sering kita review di channel ini. Dan buat yang belum tahu, ini salah satu bank daerah yang menjadi perusahaan publik. Dan ketika video ini dibuat, memakai data laporan keuangan kuartal 1 2021, itu nilai aset BJTM itu masih sekitar 89,65 triliun. Jadi masih di bawah 100 triliun ya. Cukup lumayan sebenarnya, tapi belum menjadi sebuah bank yang sangat besar. Jadi ini kita masukkan di dalam video kali ini. Nah, ini gambaran dari income statement dan balance sheet-nya BJTM. Kalau kita lihat dalam rentang waktu hampir 10 tahun terakhir itu revenue-nya masih naik terus, ditambah net profit juga masih naik terus, nilai aset juga naik terus, ekuitasnya juga masih naik, sehingga secara growth perusahaan ini bertumbuh dari tahun ke tahun. Ini menjadi satu skor positif untuk pemilihan sebuah saham yang cocok untuk investasi. Ditambah lagi yang kita suka adalah adanya konsistensi payout ratio dividen. Walaupun dividen payout ratio-nya menurun dari tahun ke tahun, namun secara nilai masih terus meningkat untuk BJTM. Kenapa? Karena memang laba bersihnya yang terus meningkat, sehingga dengan payout ratio dividen yang cukup lumayan ini, dia bisa menghasilkan dividen yield yang cukup tinggi, bahkan bisa di atas 6%. Dan ketika butuh instrumen investasi yang ada growth-nya, kemudian juga yield-nya lumayan tiap tahun, ya saham BJTM ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut karena secara dividen dia cukup menarik, ditambah valuasinya yang juga cukup murah. Nah, untuk analisis lebih detail soal saham BJTM, pernah kita bahas di video yang ini, linknya ada di deskripsi dan teman-teman bisa tonton. Yang kedua, tentu saja nggak akan lengkap kalau kita juga nggak bahas BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ini salah satu bank daerah yang juga ada di Bursa Efek Indonesia, dan ini size-nya lebih besar dibandingkan BJTM tadi. Karena kalau kita lihat dari nilai aset, itu bahkan mencapai 143,62 triliun rupiah. Jadi secara aset, dia lebih besar dibandingkan BJTM tadi. Dan equity-nya pun juga demikian. Nah, sama seperti BJTM, BJBR ini juga punya payout ratio dividen yang tinggi. Walaupun beberapa tahun terakhir itu nilai payout-nya menurun, tapi justru nilai dividennya meningkat karena laba bersihnya juga masih terus bertumbuh. Sama seperti BJTM tadi. Dan mereka juga punya track record pembayaran dividen yang konsisten, sehingga untuk investor yang suka koleksi saham yang masih bertumbuh dan dividennya menarik, BJBR ini salah satu alternatif yang bagus untuk dipertimbangkan. Ini yield-nya tadi juga di atas 6%, sama seperti BJTM, dan secara valuasi, price-earning ratio-nya sekitar 7 kali. Jadi cukup terjangkau, ditambah yield yang menarik. Ini satu skor positif untuk saham BJBR tentunya. Yang ketiga ada saham SDRA, Bank Wuri Saudara Indonesia. Ini satu lotnya bisa kita beli dengan harga hanya sekitar 71.500-an ya ketika video ini dibuat. Dan ini adalah salah satu bank yang ada di Indonesia juga. Mereka punya kinerja fundamental yang cukup menarik. Tentu kalau nggak menarik nggak akan kita bahas di video kali ini. Secara nilai aset, dia masih cukup kecil sebenarnya. Kenapa? Karena hanya 40,05 triliun untuk aset bank ini. Tapi kalau misalkan makin bertumbuh, tentu ada sesuatu yang menarik untuk investor ke depannya. Dan secara equity mereka sekitar 7 triliunan tadi ekuitasnya. Nah, ini gambaran income statement-nya dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir masih terjadi tren kenaikan revenue dari waktu ke waktu.
Walaupun 2020 revenue-nya agak turun, tapi net profit-nya ternyata masih cukup terjaga. Dan mereka juga sudah rilis kinerja untuk kuartal 1 2021, itu cukup menarik sebenarnya karena ada peningkatan. Nah, walaupun payout ratio dividennya tidak setinggi emiten-emiten yang sudah kita bahas, namun ini tetap bisa menarik karena ada dividen yang dibagikan. Walaupun payoutnya ya masih sekitar belasan persen ya, tapi setidaknya mereka konsisten untuk bagi dividen setiap tahun. Di tengah banyak emiten yang justru nggak konsisten bagi dividen tiap tahun. Jadi ada dividen yang bisa diharapkan oleh investor. Nah, yang menarik adalah dari sisi PBV. PBV-nya hanya 0,64, artinya dia lumayan terdiskon nih secara harga buku dari saham ini. Dan yieldnya sekitar 1,4% untuk dividen dan price-earning ratio juga sekitar 7 kali tadi. Yang keempat ada saham Bank Mega, dengan kode saham Mega tentunya. Ini salah satu bank yang juga cukup dikenal di Indonesia, dan mereka juga punya fundamental yang menurut Kanala menarik, karena masih terus bertumbuh, ditambah lagi nilai asetnya itu masih sekitar 111 triliunan, jadi belum terlalu raksasa sebenarnya, tapi tergolong sebagai salah satu bank yang cukup besar dari sisi nilai aset. Dan bagaimana dengan kinerja fundamental Bank Mega? Kita bisa lihat langsung dari income statement-nya dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Di 2020, justru Bank Mega ini mencatatkan kenaikan revenue dan net profit yang bisa diapresiasi sebenarnya. Di tengah bank lain, net profit-nya turun atau berjatuhan, Bank Mega justru masih bertumbuh. Dan di kuartal 1, kinerjanya juga cukup baik untuk tahun ini. Mereka juga punya payout ratio dividen yang di atas 50% nih. Bahkan di tahun buku 2020 kemarin bisa membayarkan dividen dengan payout 69,81%. Jadi track record dividennya juga boleh diacungi jempol sebenarnya untuk Bank Mega ini. Nah, walaupun secara valuasi tidak semurah yang sudah kita bahas tadi, yieldnya sekitar 3,61% ketika video ini dibuat, dan PBV-nya sekitar 3,69 kali, price-earning ratio sekitar 19 kali, jadi tidak terlalu murah, namun masih oke untuk dipertimbangkan sebenarnya. Yang kelima ada saham BTPS, yaitu BTPN Syariah. Ini salah satu bank syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia juga, dan dia punya kinerja fundamental yang termasuk bagus, tidak kalah kalau kita compare dengan Bank Syariah Indonesia. Walaupun memang secara aset dia masih cukup kecil nih, baru sekitar 17,3 triliunan. Equity-nya pun hanya sekitar 6,25 triliun. Namun, walaupun demikian, ini potensial untuk kita lihat dalam jangka panjang. Ini gambaran income statement dan balance sheet dari BTPS ini. Kalau kita lihat memang 2020 seperti bank-bank lainnya, revenue dan net profit mereka turun. Namun net profit marginnya tergolong cukup tinggi nih untuk BTPS, apalagi untuk ukuran bank syariah ya di sini. Nah, yang menarik adalah di 2021 diperkirakan EPS-nya masih akan terus tumbuh, sehingga ada growth yang bisa diharapkan oleh seorang investor di saham BTPS ini. Valuasi ketika video ini dibuat, itu price-earning ratio diperkirakan sekitar 14,97 kali. Lebih murah dibandingkan Bank Syariah Indonesia atau BRIS ya. Dan di sini ada dividennya juga. Jadi kalau misalkan harus memilih, mungkin ini salah satu yang menarik untuk saham Bank Syariah. Nah, apakah kamu tertarik? Silakan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah juga ya.